Subhanallah, bahas jin. Kadang-kadang kan ada yang apa bener ada jin. Ada orang berpikir pokoknya apa yang nggak kelihatan dianggap nggak ada. Madiyah, aliran yang disebut madiyah, materialisme. Yang ada, yang kelihatan, yang materinya ada, yang nampak itu baru ada. Yang nggak nampak berarti kagak ada. Pernah kelihatan, nggak pernah kelihatan, mau denger nggak denger, mau kalau Al-Quran udah ngabarin pasti benar, nggak mungkin salah. Betul atau betul? Alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim, wajib an yu'mina biwujudil jin, untuk beriman dengan keberadaan jin. Wajib iman kepada keberadaan, bukan iman kepada omongannya jin ya. Jangan salah paham, kata Habib Hanif wajib beriman kepada jin, maka kita rame-rame jadi pengikutnya jin, paling loba menyang. Lo kebanyakan dengerin makoli lo gitu loh. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Pembahasan selanjutnya. Nah, ini subhanallah nih. Saya berapa kali ini subhanallah tanpa direncanakan. Kabar ngajar di sini ada aja ketepaan, sudfah. Habib Ahmad tadi bahas jin. Jin yang pertama siapa namanya tadi? Musfir versus Mahir. Mahir namanya dirubah jadi Abdullah. Itu dah pokoknya begitu. Bahas tentang apa? Jin. Subhanallah, sekarang bahas jin juga, saudara. Subhanallah, bahas jin. Kadang-kadang kan ada yang apa bener ada jin. Ada orang berpikir pokoknya apa yang nggak kelihatan dianggap nggak ada. Madiyah, aliran yang disebut madiyah, materialisme. Yang ada, yang kelihatan, yang materinya ada, yang nampak itu baru ada. Yang nggak nampak berarti kagak ada. Ada aliran seperti itu. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, sekarang melanjutkan qala Ibnu Ishaq, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min at-Taif raji'an ila Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Taif beliau pulang ke Mekah. Hatta idza kana binakhlatin, sampai di bawah sebuah pohon korma. Qama min jawfil lail yusalli, di tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Dalam riwayat lain disebutkan ini salatnya salat subuh Rasulullah sama sahabatnya yang ikut ke Taif. Famarra bihin nafaru min alladziina dzakarahumullah tabaraka wa taala. Akhirnya lewatlah ada beberapa orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa maksudnya yang disebutkan? Di sini diceritakan. Ini hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahum talaqa fi ta'ifatin min ashabihi amidin ila suq Uqad wa qad hila baina asyayatin wa baina khabari as-sama' wa ursilat alaihim asy-syuhub faraja'at asyayatin faqalu ma lakum qad hila baina wa baina khabari as-sama' wa ursilat alaina asy-syuhub قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم بين خبر السماء فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنزل الله تعالى على النبي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إلى آخر ما قال. Ya, jadi ceritanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Rasulullah bersama sahabat lagi di Suq Uqad, di riwayat lagi pulang dari Taif tadi itu. Akhirnya Rasulullah SAW ketika itu sedang bersandar, ya. Di situ diceritakan kata Rasulullah SAW. Jadi setannya lagi geger. Setan di dunia setan nih lagi geger. Gegernya bukan ngelihat gara-gara ada yang ngomong pakai bahasa semut, bukan. Gegernya gara-gara khabarus sama. Dulu itu setan bisa dapat bocoran kabar langit. Tahu-tahu belakangan setan nggak dapat bocoran lagi. Jadi kabar langit tuh setan nggak dapat bocoran apa yang bakal terjadi. Jadi kalau dulu mungkin penyihir tuh benar-benar dapat bocoran dari setan. Apa yang akan terjadi? Itu celah buat diketahuin itu masih ada.
Tapi ketika itu tahu-tahu kejadian, ini pintu kabar langit udah ketutup. Makanya kalau ada dukun, penyihir, ngabarin, tahu-tahu tepat kebetulan. Itu dari 100, dari 1000 mungkin 1 atau 2 yang benar, kebetulan. Nggak ada, karena informasi kabar langitnya udah ditutup. Geger setan ini ada apa nih? Tahu-tahu kabar langit ditutup. Terus kita saban ke langit ditembakin sama bintang-bintang, syuhub saudara. Ditembakin sama bintang-bintang dan lain sebagainya. Ini ada apa nih? Akhirnya kata sesama setan ngobrol, mahala bainakum baina khabari sama illa mahadath. Ya, tidak menghalangi kalian dari khabarus sama, informasi langit, kecuali apa yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi nih. Akhirnya setan, fadribu masyariqal ardi wa magharibiha. Coba cari tuh di barat dan di timur, cari ada apa yang terjadi. Mereka keliling barat timur sampai mereka ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu Rasulullah sedang sholat fajar. Ketika Rasulullah membacakan Al-Qur'an, ini setan nguping, tasamma'u lahu. Setan-setan itu nguping bacaan Rasulullah. Akhirnya ketika nguping, mereka mengatakan apa? Wa idza sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Yaitu Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ketika kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami giring sekelompok daripada jin, kami giring untuk menujumu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka dengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Setelah mereka selesai dengarkan bacaan Quran, qalu, jin-jin ini ngomong kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na kitaban, sesungguhnya kami mendengar ada satu kitab, unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang menjadi pembenaran terhadap apa yang dibawa oleh Musa, yahdi ilal haq, kitab yang dibawa ini oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebenaran, wa ila tariqil mustaqim, dan kepada jalan yang lurus, persis seperti yang tadi diceritain itu sama guru kita Habib Ahmad. Ini nih ayat Al-Qur'an nih. Ini kejadiannya lain lagi, tapi substansinya maknanya persis. Sama-sama jin, pesannya sama, cuman yang masih sama jin, itu sama manusia. Yahdi ila siratit tariqi wa ila tariqil mustaqim, mengajak kepada jalan yang lurus. Apa kata jin-jin itu kepada kaumnya? Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, jawablah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu da'i Allah, ini orang yang memanggil kepada Allah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bih, dan imanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan Allah akan lindungi kalian dari azab yang pedih. Wa man lam yujib da'i Allah, dan siapa yang enggak mau menjawab panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaysa bimu'jizin fil ard, maka dia enggak akan membuat Allah enggak mampu untuk ngejar dia. Dia enggak mau jawab panggilan Allah, enggak mau beriman sama Allah, enggak mau jawab panggilan Rasulullah, enggak mau nurut sama Rasulullah. Dia mau lari kemana? Dia enggak akan membuat Allah enggak mampu. Artinya itu, falaysa bimu'jizin fil ard. Mau kemanapun dia lari di atas muka bumi, Allah bakal kejar dia. Dia bakal kena azabnya Allah. Dia akan kena hisab dari Allah. Dia akan kena perhitungan dari Allah. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan dia enggak punya penolong dari Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, mereka yang enggak mau menjawab panggilannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada dalam kekesesatan yang nyata. Kira-kira jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu jin ada enggak? Yang ngabarin Al-Quran. Al-Quran pasti benar atau mungkin benar? Pasti benar atau mungkin benar? Berarti jin ada apa enggak? Nyata apa enggak? Emang ente pernah lihat? Emang ente pernah denger jin ngomong? Ente pernah ngerasain dipegang sama jin? Kenapa yakin? Karena kabarnya dari Al-Quran. Jin juga ya. Karena kabarnya dari, mau pernah kelihatan, nggak pernah kelihatan, mau denger, nggak denger, mau, kalau Al-Quran udah ngabarin pasti benar, nggak mungkin salah. Betul atau betul? Itu salah satu hal. Makanya dalam Islam, di dalam Islam ini, ya, di sini disebutkan, alal muslim
'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim, wajib an yu'mina biwujudil jin, untuk beriman dengan keberadaan jin. Nah, karena jin ini informasinya datang dari Al-Quran. Biasanya kan kita bahas iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah SAW. Ini malam agak antik dikit nih. Wajib iman kepada keberadaan, bukan iman kepada omongannya jin ya. Jangan salah paham. Kata Habib Hanif wajib beriman kepada jin, maka kita rame-rame jadi pengikutnya jin, paling loba menyan. Lo kebanyakan dengerin makoli lo gitu loh. Wajib iman tentang keberadaan jin. Ini saya kasih tahu semua muslim nih. Mau yang sekolah, yang nggak sekolah, yang kuliah, yang nggak kuliah, yang modern, yang tradisional, wajib iman tentang keberadaan jin. Bukan iman sama ajarannya jin, bukan. Nanti akan dibahas. Bukan iman sama secara rinci. Secara rinci maksudnya apakah pocong itu ada atau tidak? Apakah sundal bolong itu ada atau tidak? Apakah kolong wewe ada apa kagak? Apakah dan seterusnya. Bukan itu, bukan. Jin secara umum. Spesies jenis yang namanya jin itu ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas atau tidak? Paham? Kalau yang secara rinci itu apakah ada kolong wewe, sundel bolong, pocong, kuntilanak? Tanya Habib Ahmad, jangan tanya saya, nggak pernah lihat soalnya saudara. Nah, itu tanya Habib Ahmad, nanti biar beliau yang menjelaskan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bahas tentang kolong wewe sama sundel bolong. Apalagi sundel bolong yang di film Susana yang makan sate sekaligus 100. Sama sop-sopnya satu gitu. Yang dimaksud di sini beriman ada spesies, ada makhluk yang namanya jin. Bukan soal jinnya, bukan. Tapi ini informasi dari Al-Quran. Bahasa Al-Qurannya soreh banget bahasa Al-Qurannya. An-nahu ya bahasa Al-Qurannya nafaran minal jinni, bahasanya spesifik, eksplisit. Nafaran minal jinni, sekelompok orang dari jin, itu bahasa Al-Quran. Di dalam surat An-Nas yang sering kita baca, minal jinnati wan nas, jin atau manusia. Informasi tentang jin ada, fakta nyata, dan informasi Al-Quran nggak mungkin kalah, saudara. La ilaha illallah. Kata Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beriman dengan keberadaan jin hukumnya wajib. Wa bi annahum kainat hayyah, bahwasanya jin itu ada, hidup. Kallafahallahu azza wa jal bi ibadati, jin juga Allah wajibkan untuk beribadah kepada Allah. Kama kallafana bidzalik, sebagaimana kita manusia diharuskan ibadah kepada Allah, jin juga diharuskan untuk ibadah kepada Allah. Jin kena tuntutan untuk ibadah. Wala in kanat hawasuna wa madarikuna la tash'uru bihim fadzalika li'anna Allah ta'ala ja'ala wujudahum ghaira khadi'an lit-taqati al-bashariyah allati bathaha fi a'yunina. Terus bagaimana, Beb? Kita kan nggak ngelihat, Beb. Apa iya sesuatu yang ada kita nggak ngelihat? Nah, kata Syekh Al-Buti, walaupun ya indra kita nggak bisa merasakan keberadaan mereka, mata kita nggak ngelihat mereka, telinga kita nggak dengar mereka, ya, lidah kita nggak pernah jilat mereka, badan kita nggak pernah nyentuh mereka, walaupun indera kita nggak merasakan mereka, maka itu kenapa? Fadzalika li'anna Allah azza wa jalla ja'ala wujudahum ghaira khadi'in litaqatil basariyah. Karena Allah Ta'ala menciptakan keberadaan mereka nggak bisa dijangkau oleh pandangan mata kita. Yang nyiptain kemampuan memandang di mata kita siapa? Allah ciptain itu terbatas. Allah ciptain pandangan mata kita ini terbatas. Hanya hal-hal tertentu yang Allah inginkan dari mata kita bisa ngelihat itu. Nah kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menjadikan mata kita nggak mampu mendeteksi keberadaan jin. Ya, makanya ada sebagian orang yang Allah kasih kelebihan, bisa ngelihat ini, bisa ngelihat itu. Tuh ada tuh. Saya kenal beberapa orang emang benar-benar bukan dibikin-bikin. Kalau yang dibikin-bikin juga ada. Yang pura-pura bisa ngomong sama semut. Bahasanya itu lagi. Sama hujan makoli. Sama semut makoli, cuman suaranya dikecilin. Makoli rahmatullahi wabarakatuh. Dikecilin dong volumenya, biranya. Dikira kita bego kali, saudara. Sampai anak saya kecil apal bego teman-teman. Tadi baru lagi saya dengar apa dia ngomong tuh. Hah?
Cacing. Cacing, Mep. Dia ngomong sama cacing, kata cacing nanti di akhirat nuntut. Gua mau kali kenapa lu jadiin gua umpan waktu mancing di dunia kali? Pusing loh lihat begini, pusing. La ilaha illallah. Ada memang betul ada. Orang yang Allah berikan kemampuan untuk bisa memandang hal-hal yang kita nggak lihat itu ada. Kenapa? Karena Allah berikan kemampuan. Jadi ada atau nggak ada tuh bukan tergantung kadar kemampuan kita untuk menjangkau. Tapi ada atau tidak adanya tergantung siapa yang diberikan kemampuan untuk menjangkau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'lumun, kata Syekh Al-Buti, wa ma'lumun, dan kita sama-sama tahu anna a'yunana, bahwasanya mata kita innama tubsiru anwa'an, mata kita itu cuma bisa ngelihat jenis-jenis muayyanah tertentu minal mawjudat, dari apa-apa yang ada, biqadrin muayyanin wa bisyurutin muayyanah, dengan kadar tertentu, dengan syarat tertentu. Syaratnya apa? Ada cahaya yang mantul. Walaupun ada di depan mata kita tapi nggak ada cahaya yang mantul, bisa ngeliat nggak kita? Di tengah kegelapan, kunci kamar, nggak ada cahaya masuk sama sekali. Di depan kita ada barang jarak 4 meter, bisa ngeliat nggak? Padahal ada apa nggak? Apa gara-gara kita nggak ngeliat kemudian nggak ada? Nggak begitu, ada. Cuman ketika nggak ada pantulan cahaya kita nggak lihat. Itu aja bedanya. Jadi nggak semua yang nggak kelihatan itu nggak ada. Syekhuna. Jadi ini kalau bicara soal ghaibiyat, al-iman bil ghaib yang tadi disampaikan guru kita, ghaibiyat, hal-hal yang gaib, yang nggak nampak mata. Syekhuna al-allamah Profesor Dr. Abu Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun hafizahullah ta'ala, benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau waktu ngajar kami, beliau ngasih, jadi waktu itu beliau, kita rauhah, kita jamiah, kampus, waktu itu multaqo, acara reuni alumni, karena beliau nggak bisa datang ke Indonesia, ngaji jarak jauh pakai Zoom, ngaji kitab Tadhkirun Nas. Waktu itu di Tadhkirun Nas lagi bicarain apa-apa yang disaksikan oleh para aulia Allah yang kita nggak saksikan. Ini kan yang hadir nih alumninya mahasiswa-mahasiswa. Ada yang udah jadi doktor, ada yang udah jadi profesor, alumni nih. Ya ada yang S2, ada yang udah S1. Kritis-kritis lah pemikirannya. Beliau mungkin tahu ada yang terlintas di hatinya, ini apa sih begini pembahasan tentang hal-hal gaib yang dijangkau oleh para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ngasih analogi yang saya kira luar biasa, bahwasanya nggak semua apa yang kita nggak jangkau itu kemudian nggak ada. Beliau ngasih contoh begini, nggak usah jauh-jauh dimensi gaib, nggak usah jauh-jauh dimensi jin, masih sama-sama dimensi alam dunia aja, antara laut dengan darat. Itu hewan-hewan yang di laut, ikan, cumi, itu mungkin berpikirnya nggak ada yang namanya tempat, namanya daratan tuh nggak ada. Dia nggak pernah berpikir di Bekasi ini, di Kartini ada pengajian. Nggak kebayang tuh di otak kayak yang di laut tuh. Dia nggak kebayang orang jalan tanpa air. Dia nggak kebayang ada binatang-binatang yang tanpa air. Dia nggak kebayang ada tempat yang namanya rumah, ada gedung yang namanya tinggi-tinggi. Nggak ada. Yang ada di otak dia, yang ada di bayangan dia nih, yang di lautan nih, apa yang dia lihat di laut? Jelas apa kagak? Kenapa? Karena orang hanya mengetahui dimensi tempat hidup. Padahal faktanya apa-apa yang nggak ada di laut, yang ada di daratan, ada atau tidak? Manusia ada atau tidak? Rumah ada atau tidak? Segala macam yang ada di daratan ada atau tidak? Apakah ketidaktahuan yang di dalam laut terhadap apa yang di darat menjadikan yang di darat tidak ada? Enggak. Dia nggak ada karena dimensi dia terjangkau di situ. Nggak membuat lantas yang ada di darat kemudian menjadi nggak ada. Begitu juga lautan. Saya pernah dapat data itu yang sudah tereksplor, yang sudah terjajahi. Dari dasar laut itu mungkin cuma 10% ya kawan. Mungkin nggak sampai 10%. Dasar laut yang belum dijajahi jauh lebih banyak daripada yang susah dijajahi, yang sudah dijajahi. Artinya apa? Ada banyak hal-hal di dasar laut yang kita manusia nggak tahu. Di tengah samudra, di tengah lautan,
Apakah kemudian ketidaktahuan kita terhadap yang di dalam itu menjadikan itu semua tidak ada? Enggak. Kita nggak tahu karena dimensi kita terbatas. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham? Insya Allah. Begitu juga aulia, kata beliau. Aulia Allah bukakan banyak hal-hal yang kita nggak dibukakan. Apakah itu benar? Nanti kembali ke sini. Selama informasinya dari seseorang yang fiqah, seseorang yang dapat percaya, memberikan sebuah informasi dan dia nggak terbukti berbohong, walaupun kita nggak menyangkau, tapi dia mengatakan ada dan teruji kebenaran orang ini, saudara, berarti ada. Karena informasi yang fiqah dari orang yang bisa dipercaya itu, ya bisa diterima walaupun kita nggak tahu, walaupun kita sendiri belum melihat, walaupun kita sendiri nggak mendengar. Paham atau tidak? Jelas ya? Seperti jin, masalah jin. Jin ini kita nggak pernah lihat. Mungkin ada yang pernah lihat. Kalau saya sih ogah, agak mau, saudara. Mungkin ada yang pernah lihat, tapi saya nggak pernah lihat. Dengar nggak pernah, nyentuh nggak pernah. Tapi apakah jin itu ada? Jawab yang kompak. Yakin? Percaya? Walaupun nggak lihat. Kenapa kita yakin percaya? Karena informasinya dari Al-Qur'an. Pasti benar atau mungkin benar? Apakah Al-Quran bisa salah? Apakah Al-Quran bisa meleset? Al-Quran bisa keliru? Walaupun otak kita belum jangkau, walaupun mata kita belum jangkau, walaupun telinga kita belum jangkau, tapi karena informasinya dari sesuatu yang tidak mungkin salah, maka informasi benar. Hanya saja kitanya belum kalau kaidah, nggak semua yang kita lihat, nggak semua yang kita lihat itu nggak ada. Kalau dibalik, semua yang kita nggak lihat berarti nggak semua yang kita nggak lihat itu nggak ada. Kalau ada orang ngebalik, semua apa yang terlihat itu yang ada. Kalau nggak kelihatan, nggak ada. Kacau tuh, kacau. Saya mau tanya yang begitu tuh, orang yang ngomong begitu tuh, dia punya otak, akal, punya akal. Kamu punya akal nggak? Punya. Akalnya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti nggak ada. Nggak ada akal yang orang itu sedang. Kacau, itu kaidah kacau. Orang kalau mengatakan apa yang tidak terlihat berarti nggak ada. Apa yang nggak kedengar berarti nggak ada. Apa yang nggak dijangkau berarti nggak ada. Itu orang sombong. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dia dikasih ilmu cuma dikit, yang dia nggak tahu lebih banyak. Apa wa ghabat anka asya'u apa? Alimta syai'an, arafta syai'an wa ghabat anka asya'u. Katakan kepada orang yang menyombongkan ilmunya, kamu tahu sesuatu, iya kamu tahu, tapi yang kamu nggak tahu lebih banyak. Kamu ngerti, iya ngerti sedikit. Yang kamu nggak ngerti lebih banyak. Terus gara-gara sesuatu kamu nggak bisa jangkau, kamu nganggap nggak ada, sombong banget kamu. Siapa kamu? Padahal ada informasi yang pasti benar dari Al-Quran. Tahu-tahu kamu menampik itu cuma gara-gara kamu nggak bisa menjangkau. Alangkah sombongnya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Makanya di sini sampai na'udzubillah nih. Walamma kana wujud hadhil khaliqah musnadan ila akhbar yaqiniyah mutawatirah waradat ilaina min alkitab was sunnah wa kana amruha ma'luman min ad-din bid-darurah ajma'al muslimun ala anna inkar al-jin aw asy-syak fi wujudihim yastalzimu ar-riddah wal khuruj min al-islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketika informasi tentang adanya jin ini sumbernya dari Al-Qur'an dan Al-Qur'an itu mutawatir, pasti benar, qat'i. Begitu juga bersumber dari banyak hadis yang sampai dia mutawatir, qat'i, pasti benar. Ketika sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis yang qat'i, yang pasti benar, maka otomatis ini ma'lum minad din bidurur, sesuatu yang harus diketahui oleh umat Islam. Maka kalau udah seperti itu, ajma'al muslimun, umat Islam ijma', ulama ijma', maksudnya ulama ijma', sepakat ulama ala anna inkaral jin, orang yang ingkar dengan keberadaan jin, awisyak fi wujudihim, atau ragu aja, ada nggak jinnya? Saya nggak yakin jin itu ada. Padahal Al-Quran udah ngabarin, hadis sudah ngabarin, Al-Quran ngabarin, hadis ngabarin, dia masih ragu. Yastalzimu ridda, orang yang ingkar dan ragu akan keberadaan jin itu bisa murtad wal khuruj minal Islam, keluar dari Islam. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita insyaallah. Bukanlah soal jinnya, sekali lagi bukan soal jinnya. Inna inkarahum inkarun li syai'in ulimam din darurah. Ada annahu yatadamman takdzib al-khabar as-sadiq al-mutawatir al-warid laina 'an Allah 'azza wa jalla wa rasulih. Bukan soal ingkar terhadap jinnya, bukan. Ente ingkar terhadap yang ngabarin akan keberadaan jin. Siapa yang ngabarin? Al-Quran dan hadis. Ente ingkar kepada Allah, Allah ngabarin ada jin, terus ente bilang nggak ada.
Nabi bilang ada jin, terus ente bilang nggak ada. Bukan soal jinnya, tapi engkau ingkar terhadap zat yang memberitahumu tentang keberadaan jin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Dan jin ini ada dua macam disebutkan. Ya, jin itu ada dua macam. Ya, ada yang beriman kepada Allah, ada yang kufur, ada yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi dalam kasus yang diceritakan Habib Ahmad, jin yang pertama jin yang enggak beriman, yang kafir. Kemudian jin yang kedua datang jin yang beriman, yang musyrik. Begitu pula tadi dalam kasus ini jin yang dengar Al-Quran dari Nabi SAW, mereka masuk Islam, mereka muslim, kemudian ngajak kaumnya untuk masuk Islam. Jin yang Islam ada, jin yang beriman ada, ya, tapi jin yang kufur juga ada. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islam kita insyaallah. Nah, jadi terakhir sebagai penutup, ya, kata Syekh Muhammad Said Al-Buti, maka ini adalah kaidah ilmiah masyhurah, adamul wijdan la yastalzimu adamul wujud. Kalau kamu nggak nemuin sesuatu, bukan berarti sesuatu tersebut tidak ada. Kayak lagi rame sekarang nih, ini kesalahan yang lagi rame sekarang nih, masalah imat ini, itu kesalahan kesesatan logika yang mendasar. Dia kumpulin beberapa kitab, kemudian di kitab-kitab itu dianggap nggak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, kemudian dia langsung mengambil kesimpulan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Ini kesesatan logika yang mendasar. Kamu nggak ketemu bukan berarti nggak ada. Buktinya apa? Ada sumber lain. Saya kasih contoh, ya, ente nyari Habib Salim misalkan, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat, nyari di sini. Ya, jadi datang dari luar, ada orang itu cari yang namanya Habib Salim, suaranya enak tuh, masya Allah, tabarakallah. Nyari datang dari ujung Bekasi sono, dari Muara Gembong, Bekasi apa Kerawang tuh, Beb? Kerawang, Allahu a'lam. Dari ujung datang kemari, nyari Habib Salim, namanya Habib Salim mana? Akhirnya orang sini bilang nggak ada Habib Salim di sini, kagak ada. Mungkin lagi beliau lagi ke tempat mertuanya, apa lagi di mana? Terus orang langsung keluar menyimpulkan, bohong tuh, informasi tentang adanya Habib Salim bin Ahmad bin Soleh hoak, palsu, tidak ada yang namanya Habib Soleh. Yang namanya Habib Salim bin Ahmad bin Soleh. Kira-kira tuh logika seperti itu tuh ngaco apa kagak tuh? Enggak ketemu bukan berarti kagak ada. Ente nggak ketemu di satu tempat, mungkin dia lagi di tempat lain. Buktinya yang lain banyak bersaksi. YouTube pun bersaksi Habib Salim ada. Betul apa kagak? Semuanya bersaksi yang namanya Habib Salim itu ada. Orang Bekasi semua se-Bekasi tahu. Semua jamaah majelis malam Selasa tahu ada yang namanya Habib Salim bin Ahmad Soleh. Tahu-tahu gara-gara ente nggak ketemu, ente bilang kagak ada yang namanya Habib Salim bin Ahmad Soleh. Hoak itu, hoak, tolol pakai to. Betul apa kagak? Ini ulama dari dulu, ulama dari abad ke-8 Al-Janadi. Kemudian Al-Iqdul Fakhir tuh kitabnya kemudian juga Tabaqatul Khawas Asy-Syarji, kemudian Tuhfatuz Zaman Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, kemudian Al-Khatib dalam Jawharus Syaffaf, kemudian Ba Makhramah dalam Qiladatun Nahr, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Sabatnya radhiyallahu an, kemudian Imam As-Sakhawi, kemudian Imam Al-Hafidz Al-Muta. Ini rame-rame bilang ada Shalab Al-Alawi itu cucu Nabi. Ini rame-rame. Saya bisa hadirkan lebih dari 100 ulama, Saudara. Saya besok sudah datang lagi dari awal kita seksa. Insyaallah. Semuanya bilang ada nih, semuanya bilang nyambung cucu Nabi, semuanya sepakat tuh ulama-ulama tadi, ulama-ulama ngetop yang nggak sembarangan bicara tentang keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak sembarangan bicara tentang itu, karena mereka tahu konsekuensinya. Satu, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Orang yang bernisbat kepada selain bapaknya mal'un. Begitu juga yang menisbatkan orang kepada selain bapaknya. Yang kedua, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bohong atas namaku, tempatnya siap-siap di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya nggak main-main, tapi mereka yakin. Lebih dari 100 ulama yakin mengatakan sadaqah bi alawi itu Rasulullah. Tahu-tahu datang satu orang namanya Imad bin Sarman, Saudara. Bilang walau aftal muftun, walaupun semuanya mengatakan apa alawi cucu Nabi, saya tetap mengatakan. Gara-gara nggak ketemu terus mengatakan tidak. Terus ente kira nih semua salah ulama. Dia doang yang pintar, semua ulama salah. Zaman dulu orang tuh ngelawan ulama yang mayoritas itu malu, syadz namanya.
Syad itu pun kalau mu'tabar pendapatnya, apalagi pendapat dari orang yang nggak mu'tabar. Pendapat dari mu'tabarnya kalau melawan pendapat mainstream itu syad malu. Ini sekarang nggak, dengan PD-nya ngelanggar, ngelawan, menyelisihi sekian banyak ulama, terus menyatakan hanya dia yang benar, yang lain semuanya salah. Kalau gila diirit-irit dengan boros-boros. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Makanya kalau ada yang mengatakan orang-orang yang mengatakan walau cucu Nabi tanggung jawab. Iya, saya tanggung jawab bersama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tanggung jawab bersama Murtadha Az-Zabidi. Tanggung jawab bersama Asy-Syarji. Tanggung jawab bersama Amir As-San'ani. Tanggung jawab bersama Al-Imam As-Sakhawi. Tanggung jawab bersama imam. Saya lebih baik tanggung jawab bersama mereka daripada tanggung jawab bersamamu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah wafatkan dari husnul khatimah ala hadhihi niyyah al-Fatihah.